kita punya landasan konstitusi, ya kan? Yaitu apa? Pancasila pasal berapa? Ada apa? Atau sila berapa? Jadi Pancasila itu kan terdiri dari berapa sila? 5. Ada sila keempat, teman-teman, yang bunyinya kira-kira apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kalau kita pilah-pilah itu kan ada 4 aspek itu. Pertama, kerakyatan. Jadi sebetulnya demokrasi yang dalam pikiran founding fathers bangsa kita itu demokrasi yang dibayangkan sebagai pro rakyat atau citizenship sebagai basisnya, bukan oligarki. Nah, apa yang dimaksud dengan citizenship itu? Demokrasi yang bisa memberikan pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat. Jadi ini penting sekali. Itu menjadi pilar pertama. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang baru-baru ini terjadi, baru-baru ini dilanggar. Jadi demokrasi Indonesia itu harusnya berbasis pada kepemimpinan yang dilandaskan oleh hikmat dan kebijaksanaan atau etika. Etika itu penting sekali. Kalau pemimpin bangsa ini tidak punya etika, selesai negara ini, ya kan? Jadi citizenship itu satu hal, orientasi kepada publik, kepada warga negara. Yang kedua adalah kepemimpinan yang beretika. Coba dibayangkan, beberapa bulan tahun terakhir kita melihat pemimpin itu bukan hanya tidak beretika untuk dirinya sendiri, tapi melakukan menjadi role model pelanggaran etika berjamaah. Contohnya banyak sekali, tidak usah disebutkan. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3 apa? Secara prosedur demokrasi, secara prosedur dalam kita menyelesaikan berbagai masalah, harusnya menerapkan yang disebut apa? Dalam permusyawaratan. Jadi harusnya selalu ada diskusi, dialog. Tadi saya menyimak teman-teman yang terpaksa pindah dari Selasar Jalan Malioboro ke teras. Bisa dibayangkan kalau proses dialog tidak terjadi. Jadi tidak dilaksanakan ini prinsip musyawarah ini. Nah, setelah itu baru kita bicara perwakilan, musyawarah, permusyawaratan dan perwakilan. Itu kan logikanya ini mata kuliahnya Mas Kudin. Representativeness di dalam politik elektoral kita itu seperti apa? Konon sekarang ini yang terpilih di DPR dan DPD itu 70% itu kan adalah pedagang, pengusaha. Bisa dibayangkan, mereka itu pasti stepping stone-nya ketika maju pilkada atau pileg itu kan dengan modal, bukan modal kompetensi, tapi modal modal sembako, modal uang. Dan nanti yang mereka pikirkan adalah bagaimana return dari keterpilihan itu dengan ukuran yang sama. Jadi bisa dibayangkan kalau kita membayangkan kondisi ideal adalah representativeness dari kondisi rakyat kita, harusnya yang menjadi wakil-wakil kita itu adalah bukan para saudagar ya. Mungkin sekian persen boleh lah, tapi orang-orang yang seperti Anda ini, yang punya basis, punya idealisme, punya orientasi kepada kepentingan citizens. Nah teman-teman, saya ingin katakan begini, kalau kita mendasarkan ukuran bahwa apakah Indonesia demokratis atau tidak, itu pasti ukurannya kalau kita pakai ini, pasti jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, apakah terjadi pelanggaran konstitusi terhadap sila keempat Pancasila dari proses politik 1 tahun terakhir, kita juga bisa menyatakan telah terjadi dengan sangat terbuka dan sangat vulgar. Setuju nggak? Setuju. Itu saja ya. Nah sekarang begini yang kedua, kalau kita bicara indikator demokrasi, itu kan kalau mau disederhanakan sebenarnya ada 3. Pertama, civil liberties, kebebasan masyarakat sipil.
termasuk dosen mahasiswa. Coba dibayangkan waktu kemarin ada rame-rame para dosen bikin petisi kampus-kampus itu. Saya mencoba mengamati, itu sangat sedikit sekali jumlah dosen yang terlibat. Ada apa ini? Sebetulnya saya juga dosen. Kalau mahasiswa oke, tapi lihat dosen berapa jumlahnya. Jumlah kualitasnya itu lebih mengecil lagi kalau dispesifikkan pada guru besar. Ada apa ini? Apakah ini represi yang kita bayangkan di masa lalu itu yang disebut dengan negatif coercion gitu ya. Jadi para dosen di era Orde Baru itu kan, itu kalau bersuara kritis itu kan akan langsung ditangkap, dipenjarakan. Dosen itu kalau dulu era Orde Baru kan bisa hilang kira-kira gitu, kalau dia kritis. Sekarang apakah pola itu terjadi terhadap dosen-dosen yang potensial bersuara kritis? Nah, ini teman-teman harus amati. Ada fenomena baru. Jadi kalau dulu itu istilahnya negatif coercion, dosen itu yang kritis akan direpresi gitu ya. Paling tidak mungkin karirnya akan berhenti. Sekarang yang terjadi itu sebaliknya. Ada namanya positive coercion. Jadi dosen itu yang kira-kira akan kritis itu akan ditawari jabatan-jabatan yang menggiurkan. Jadi ada yang kemudian mengalami mobilitas vertikal, jadi komisaris macam-macam gitu ya. Yang itu kemudian mengurangi bahkan menukarkan idealismenya, sikap kritisnya demi sesuatu yang bertendensi jangka pendek. Nah, poin saya bukan di sini, tapi ini ada upaya untuk namanya merepresi atau mengurangi civil liberties antara lain di perguruan tinggi dengan cara yang berbeda dibanding di masa lalu. Poinnya adalah bahwa kita belum merdeka, kita belum demokratis. Teman-teman, ini kalau bicara dosen ya, saya dosen. Ada 20 tahun saya jadi dosen. Sekarang itu kan kalau ingin menjinakkan dosen jauh lebih mudah. Kalau dulu, habis waktu 1 menit lagi. Kalau dulu, sekali lagi, dosen itu kan pekerjaannya tidak terlalu mengacu pada pendisiplinan. Dia bisa masuk kelas, bisa pulang. Kalau sekarang itu pendisiplinan dosen itu banyak sekali, mulai dari fingerprint, kewajiban publikasi yang terindeks tertentu, sampai kemudian dia harus mengajar extra time. Jadi dosen itu menjadi superman, tapi sebetulnya dia mengalami represi yang berlapis-lapis. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa ini mungkin hari ini tidak perlu berharap banyak bagaimana para dosen itu bisa menjadi motor penggerak Anda. Buru-buru mau kuliah gratis ya. Nah ini penting sekali. Jadi civil liberties problem kita bersama, dan kita masih bersyukur barangkali malam hari ini kita relatif bisa berbicara, dan ini harus menjadi modal sosial untuk kita kolaborasi menjaga merawat demokrasi yang sederhana. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.